Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama ya saya tidak melakukan konten prolog ya, artinya bicara sendiri. Yang seolah-olah di depan saya ini ada yang melihat, ada yang mendengar. Ya kalaupun tidak ada yang melihat dan tidak mendengar ya nggak masalah. Toh saya juga tidak ada kapasitas sebagai siapa, saya juga bukan siapa-siapa. Saya hanya pemungut konten kreator receh ya. Saya bukan siapa-siapa lah. Dan anggap saja tidak penting konten-konten saya ini. Itu juga nggak penting bagi saya, karena juga nggak penting-penting amat. Tapi begini, kalau kita bicara NKRI, kalau kita bicara mengenai polemik yang terus dibahas dari mulai nasab Ba'alawi, kemudian sampai rungkatnya Ba'alawi, kemudian kita juga bisa melihat kelompok-kelompok Ba'alawi ini sudah banyak sekali melakukan hal-hal di dunia nyata sebagai simbol bahwa walaupun di dunia medsos itu sudah rungkat nasabnya, tapi di dunia real mereka masih diterima oleh masyarakat akar rumput. Itu ada di beberapa juga tayangan channel-channel dari kelompok Ba'alawi. Ya itu sah-sah saja. Dan ada yang bilang ramenya masalah rungkatnya nasab ini kan hanya di medsos saja, tapi di dunia nyata ternyata masih banyak juga para pengikut-pengikut Ba'alawi yang bahkan ketika membuat majelis-majelis sholawat, membuat majelis-majelis akbar ya, sholawatan ini masih menggunakan lirik-lirik dari karya Ba'alawi yaitu Simtuduro. Ya itu sah-sah aja, itu silahkan aja. Di sini tidak ada yang paling benar, di sini tidak ada yang paling akurasinya tuh mendekati 99% mengenai rungkatnya Ba'alawi. Ini tidak seperti yang mungkin Anda bayangkan, yang mungkin Anda targetkan buat sekarang Ba'alawi kita keprok habis, ya nggak seperti itulah. Kita tidak bicara ini masalah pemusnahan satu etnis tertentu ya. Kita nggak bicara seperti itu. Itu bukan konteksnya. Dan ini juga tidak mewakili hanya salah satu kelompok saja atau agama satu aja. Tapi ini mewakili semua agama, mewakili ya istilahnya ini kebangsaan gitu loh. Bagaimana satu DNA Nusantara yang tergabung dalam satu rumah bernama Bhinneka Tunggal Ika. Sebetulnya rohnya di situ bukan untuk kelompok-kelompok tertentu. Dan adanya atau terbentuknya laskar-laskar yang ada sekarang ini juga bukan berarti laskar ini ingin ingin menunggangi, ingin mendahului atau yang paling terdepan di atas Bhinneka Tunggal Ika. Tidak. Tetap ini merupakan ranting-ranting yang paling tepat adalah ya Nusantara sendiri yang tergabung dalam satu rumah bernama Bhinneka Tunggal Ika. Dan ada yang bilang so NKRI membela pribumi. Ini konteksnya dari mana dulu? Kalau kita bicara NKRI ini dari mana konteksnya gitu loh. Kalau tentang nasab ini sebetulnya ya kita kembalikan lagi pada tesis Kiai Haji Maduddin. Itu kan bagian dari rungkatnya nasab Ba'alawi yang tidak terverifikasi secara ilmiah kan. Oke, ya. Ada juga bagian-bagian lain yang kemarin masih dipersoalkan oleh kelompok Ba'alawi, yaitu mubahalah. Yaitu dianggap bukan lagi sebagai bagian dari diskursus
mengenai tesis Kiai Haji Madudin. Itu sebagai hal yang di luar nalar, tidak masuk akal, halu dan lain sebagainya. Bahkan banyak yang mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh seorang mubahalah itu mencederai perjuangan dari tesis Kiai Haji Madudin. Nah, ini kan sebetulnya yang memframing ini kan Mbak Alawi. Tapi Mbak Alawi ngomongnya NKRI gitu loh. Paham nggak? Ini sebetulnya ngomong itu Mbak Alawi. Tapi dibungkus dengan narasi-narasi yang mengataskan NKRI dan menyerang balik kepada yang melakukan mubahalah tadi. Dan banyak sekali yang berkomentar, wah ini tidak masuk akal dan sebagainya dan lain sebagainya. Sekarang kita lihat diskursus ini nyampe mana sebetulnya. Saya kemarin memposting kurang lebih ada 5 kitab ya yang ditulis oleh Kiai Haji Madudin yang mendukung tidak terkonfirmasinya nasab Ba'alawi ini secara ilmiah. Saya posting 5 kitab yang ditulis oleh Kiai Haji Madudin menggunakan Google Drive. Nah, itu gratis, artinya bisa di-download siapa saja. Dan itu dikatakan sebagai salah satu bahwa sumber semua isi dalam kitab itu adalah dari Google. Ini sebetulnya yang memframing ini paham nggak sih sebetulnya? Saya tanya sekali lagi. Yang memframing ini paham nggak mengenai cara kerja atau konsep Google sendiri seperti apa sih sebetulnya? Saya tanya nih, ada yang tahu nggak bagaimana konsep Google yang sebenarnya? Nah, kalau memang belum ada yang tahu, atau mungkin ada yang tahu, ya ini sama-sama kan saling berpendapat. Kalau pendapat saya, dengan beberapa artikel-artikel yang ditulis, ya di Google juga, ya Google-nya hanya sebatas sebuah platform. Sebuah platform untuk mendistribusikan konten-konten maupun aplikasi-aplikasi yang bisa diakses menggunakan jaringan internet. Ini sama aja dengan Yahoo zaman dulu yang sekarang sudah nggak laku. Ya, kita sebelum ada Google ini ada Yahoo kan. Yahoo itu juga kemarin ada juga dibuat bisa juga buat email kan. Ada juga kalau nggak salah banyaklah platform-platform untuk mendistribusikan atau sebagai laman kan gitu, sebagai jalur untuk mengakses baik itu aplikasi berbasis Android ataupun sebuah portal ataupun sebuah rumah yang itu isinya adalah informasi, entah itu bisa di-download secara gratis maupun berbayar. Kan intinya Google sendiri kan sebagai distributor, sebagai rumah menampung dari semua kreator-kreator yang berbasis digital, entah itu nirlaba ataupun mencari keuntungan. Kan pada prinsipnya gitu. Nah, sekarang kalau Google ini dijadikan suatu barang yang haram karena orang lebih mempercayai kitab-kitab asli yang disusun atau disimpan dalam perpustakaan. Ya kita kembali lagi ke zaman dulu, ke zaman sebelum ada jaringan internet. Nah, kalau perbandingan itu atau kenyataan yang sangat sangat naib sekali hari gini mengharamkan Google. Ya, itulah kapasitas para muhibin Mbak Alawi, ya Anda bisa menyimpulkan sendiri seperti apa kapasitasnya. Itu soal sampai hari ini
tesis Kiai Haji Madun itu di-framing sebagai sumbernya cuma di Google. Sekarang mubahalah. Di-framing juga sebagai pembodohan, sebagai hal yang naif. Macam-macam lah komentar yang tidak setuju dengan apa yang dilakukan mubahalah kemarin. Nah, kita harus ingat, bagaimana Ba'alawi juga melakukan hal yang sama, tapi cuma nantang doang, nantang ya CS-nya Kiai Haji Mat dan CS-nya Gus Fuad Leret untuk melakukan mubahalah. Ya sekarang begini, kita pikir dah secara logika. Ya meskipun mubahalah itu harus ada dua orang yang saling bertentangan, disaksikan oleh saksi, baru mereka bisa dikatakan itu mubahalah yang valid. Artinya kedua belah pihak yang pro dan kontra ini melakukan mubahalah bareng. Oke, memang kesepakatan umum kita setujui seperti itu. Tapi sekarang begini, sebelumnya kan juga belum ada dari kelompok Kiai Haji Mat dan kelompok Gus Fuad Leret ini menantang untuk mubahalah kan. Diawali dengan orang-orang Ba'alawi kan yang menantang mubahalah. Nah logikanya kalau orang nantang itu ya, nantang sesuatu, nantang berantem, nantang diskursus ilmiah, intinya nantang aja. Ya, kalau emang tantangannya serius, ya sudah, lakukan dengan real. Kalau nantang berantem berarti datengin orangnya. Kalau nantang diskursus berarti ya dia membuat kajian dulu, bahwa kajian orang lain itu yang kita anggap tidak sejalan dengan argumentasi kita, ya kita membuat satu karya ilmiah juga sebagai tantangan sebelum diskursus secara head to head itu berlangsung. Kita buat kajian, ya kita buat buku juga atau buat kitab juga gitu loh. Terus kalau mubahalah ya sudah, kita buat mubahalah sendiri sebelum nanti orang yang kita tantang itu bersedia juga sama-sama melakukan mubahalah. Itu kan konsep kalau orang nantang kan seperti itu. Nah sekarang bagaimana sekarang? Ketika membuat mubahalah sendiri dan dilakukan real sendiri dan dipublish di media sosial, itu disimpulkan sebagai perbuatan yang tidak baik. Dan kita ini dicap hanya beraninya cuma di media sosial dan lain sebagainya. Itu framingnya kan seperti itu. Bahwa tentang perjuangan, yang dikatakan perjuangan tentang nasab Ba'alawi ini, ya tidak serta-merta instan begitu aja terus kita gebuk, matiin dan bukan. Kalau kita seperti itu, ya kita nggak ubahnya juga seperti kelompok-kelompok yang sekarang ini diawasi oleh Densus 88, oleh kepolisian dong. Kalau gerakan kita ini benar seperti mereka, ya kita tidak ubahnya juga seperti mereka. Dengan gaya-gaya omongan yang hampir mirip intonasinya, ya, cara bicaranya, cara sikapnya, yang nggak punya adab itu berarti sama dong kita dengan kelompok-kelompok yang saat ini terus diawasi secara intensif oleh pihak tertentu, ya ini pihak sebagai pengaman negara ini. Tapi ya itulah, saya bilang berkali-kali, kita tidak bisa kejebak, kita tidak boleh, katakanlah, ya saya ulangi ya, kita tidak boleh kejebak kepada komentator yang ngomentari di channel kita ini. Kita nggak boleh terjebak. Kenapa nggak boleh terjebak? Entah dia mendukung atau tidak mendukung, itu sebagai referensi aja, dan tidak bisa kita telan mentah-mentah. Secara tekstual, iya mereka mendukung kita. Secara tekstual, iya mereka tidak mendukung kita. Tapi itu bukan satu hal menjadi parameter
bahwa mereka ini juga pro dengan Kiai Haji Mat CS, Gus Fuad Planet CS, konten kreator CS, atau juga kontra dengan Mbak Alawi belum bisa dijadikan sebagai parameter. Karena kita kan nggak tahu itu akun siapa. Ada? Bisa juga akun buatan yang saya bilang, mereka ini dibayar oleh Mbak Alawi 1.000 per komentar, 1.000 per akun, tinggal dikalikan aja. Nah kalau kita ini dana dari mana? Makanya perjuangan ini nggak bisa instan dan harus wajib ikhlas. Makanya saya sengaja kemarin untuk publik yang orang bilang, kenapa masalah internal di publik? Ya saya sengaja, biar ketahuan sekalian. Di situ siapa yang benar-benar memang konteksnya yang sekarang ini ikhlas atau bukan. Ikhlas atau enggak maksudnya. Sengaja memang saya publish. Meskipun tuh saya mendapat, wah luar biasa. Itu sengaja, biar Mbak Alawi juga tahu. Ini bukan pekerjaan yang cuman sekedar ngonten saja, bro. Ini pekerjaan yang sangat, apa ya, nggak bisa secara instan, seperti membalikkan tangan. Kita ingat coba, Belanda, berapa tahun menjajah kita? 350 tahun. Itu masih dibantah juga, bahwa penjajah Belanda itu menjajah Indonesia 350 tahun itu masih dipertanyakan juga. Ya silahkan. Silahkan saja dibantah. Nah, kalau itu memang disepakati bahwa Belanda menjajah Indonesia itu 350 tahun. Nah, bagaimana paham-paham yang menjajah spiritual orang Islam dalam negeri ini berapa tahun? Paham-paham yang kita perangin pahamnya, bukan orangnya. Ini kadang-kadang orang juga nggak paham juga sih. Yang kita perangi itu pahamnya, bukan orangnya secara pribadi, paham pemikirannya gitu loh. Itu yang kita perangi. Bukan kita perangi terus kita hajar, matiin, bukan. Tapi kan, ya itu tadi karena kita kejebak kepada komentator yang seolah mendukung kita, sama komentator yang seolah tidak mendukung kita. Kemudian kita menghabiskan energi buat ya mereka yang jelas-jelas secara logistik, secara jaringan, dan udah tersistem dan mengakar puluhan tahun. Ya kita nggak bisa cuman dengan waktu setahun 2 tahun. Ini kita kan mengedukasi masyarakat bahwa paham Habib sebagai dulat Rasul itu kan memang tidak terkonfirmasi secara ilmiah. Itu harus dipegang dulu itu. Bukan tuh kita perangi, kita hajar, ya kita nggak ubahnya lah. Sama juga sama orang-orang atau kelompok-kelompok yang sekarang ini sedang diawasi oleh keamanan negeri ini. Ini kalau sampai terjadi pertumpahan darah ini, berarti kita juga sama dengan kelompok-kelompok yang sekarang ini diawasi gerak-geriknya. Kita kan nggak ke situ, bro. Aduh, bagaimana kadang-kadang nih. Kita nggak ke situ. Ya kita tetap dalam posisi lebih mengedepankan bagaimana melawan paham-paham yang itu menjadikan perbudakan spiritual ini. Seperti nih, tweetnya seorang Buya yang sudah almarhum. Ini kita lihat nih, bagaimana tweetnya. Nah ini yang kita pahami. Harusnya yang kita lawan ini dengan edukasi-edukasi secara konsisten. Dan tidak ada pamrih apapun untuk mencari panggung. Baik di media sosial maupun di
dunia nyata, real, tidak ada kita mencari panggung, nggak ada. Biar publik yang menilai sendiri. Kan begitu intinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.